Dapatkan syahwat beliau di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Ada istilah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Ari Kurniasih. Mungkin ada beberapa yang baru berjumpa dengan saya. Suatu kehormatan bagi saya teman-teman bisa hadir mengikuti acara ini. Dan supaya saya lebih akrab dengan teman-teman, saya berkenalan ya satu-satu dengan yang hadir di sini. Ada beberapa yang sudah saya kenal dan ada beberapa yang belum. Dari pojok saya kenal ini Mas Anto sama Mbak Novi ya, termasuk anak muda banget tapi greget pengen belajar tentang kedokteran Islam. Mas Anto dan Mbak Novi selain menjalani aktivitasnya juga aktif di organisasi Islam Pemuda ya. Bismillah, mudah-mudahan akan memberikan spirit tersendiri untuk organisasinya nanti. Jadi kalau bukan kita yang menggerakkan organisasi itu mau siapa lagi ya, karena organisasi itu adalah wadah berkumpul. Kemudian yang jilbab ungu, Bu siapa Bu? Budian dari mana Bu? Dari Mertasinga. Nah, pertama di sini ketika kita sudah bergabung di dalam HNI itu adalah kita kenal dengan yang namanya AVO. Yang sudah kenal AVO di sini siapa? Semua sudah bisa buka AVO ya. Yang belum bisa buka AVO? Oh iya, ada satu orang, mentor terdekatnya dekat ya. Bukan, iya ya. Iya, jadi pertama selain kenal dengan AVO, itu adalah aplikasi bisnis kita untuk memantau sejauh mana perkembangan bisnis kita. Kita juga harus kenal dengan mentor LED-nya. Budian, mentor LED-nya siapa? Bu Uswatun Hasanah, terus ke atas itu Bu Novi. Bukan, Bu Uswatun Hasanah, benar-benar Pak Bu Novi sama Pak Nasruddin. Ya, jadi kalau mentor LED itu bisa kita lihat ketika kita buka AVO ya. Jadi misalnya teman-teman gabung di HNI yang rekrut tetangga, saudara atau teman tapi lagi nggak aktif ya, jangan patah semangat. Wong wis kadung jatuh cinta gitu kan wis apik tapi dene sing ngajaki aku lagi lerep malah bisnis liyane gitu kan. Teruskan rasa cinta itu ya. Di dalam AVO itu ada nomor mentornya, silahkan dijapri, dihubungi. Kemudian ada Mbak Eni benar? Mbak Dewi. Itu Mbak Eni. Makanya aku ganti jilbab. Bu Dewi dari Tritihor, mentor LED-nya Bu Uswatun, Mbak Novi, Pak Nasruddin. Terus ini depan Mbak siapa ya? Mbak Dwi mentor LED-nya Bu Uswatun. Terus Mbak siapa? Mbak Hani, mentor LED-nya. Waduh, ini yang bahaya. Iya, apa ini sudah dibuka apa nih? Belum bisa buka apa? Oh berarti Mbak Hani belum punya kartu diskon HNI. Oh sudah. Oh udah, tapi udah bisa buka akunnya belum? Saya nggak daftar. Oh kalau udah bikin kartu diskon otomatis dapat akun. Mungkin Mbak Hani belum bisa buka akunnya. Mbak Hani datang ke sini sama siapa? Sendiri dikasih sama Mbak Sam. Oh iya, berarti mentor LED-nya adalah Mbak Novi, terus Pak Nasruddin, terus Pak Bagus Hernowo ya. Oke, sebelah ada Mbak Honimah, terus sebelahnya Mbak Honimah ada Mbak Mahfuhah. Namanya Islami banget, ketemu kali satu gonggongan. Gonggongan. Tahu itu namanya? Itu namanya Lonya Honimah. Nama kalau itu Honimah otomatis kalimat harta rapas sama perang gitu. Iya, terus belakang ada Mbak Atik, Mbak Mus, Mbak Yulia, alhamdulillah jauh-jauh dari Rawalo juga datang. Mbak Erna, Mbak Junjia, terus Mbak Eni, sebelahnya Mbak Eni ada Mbak Umi, Mbak Latifah, Mbak Umi lagi, Uminya ada dua. Umi Winong sama Umi. Jadi orang yang mulia ya, ibu yang mulia. Terus Mbak Leni, benar ya? Mbak Leni, Bu Ais. Sebelahnya Bu Ais siapa nih? Bu Sinta? Mbak Indri sayang selalu mawon. Mentornya Bu Ais, senengnya ya mentornya sayang banget menjaga bener. Ya. Jadi bismillah insya Allah harus sukses di HNI karena mentornya sayang banget. Terus sebelahnya Bu Ais ada Bu
Bu Suripah mentornya ini ya, mentor LEB-nya Bu Evi, Bu Ari, Pak Nasruddin. Terus Mbak Lina, ini rumahnya Mbak Lina itu di sana Bu, Bulu Payung ya. Jadi kalau mau ke Purwokerto, lihat ada rumah rapi, ada tulisan halaman, itu rumahnya Mbak Lina. Iya, terus ada Bu Nurjana, sebelahnya Mbak Nurjana siapa? Oh iya, terus Teteh Yuli, alhamdulillah. Terus ini ada bapak-bapak berkumis, Pak siapa? Pak Hokar dari Lebeng, iya. Terus Mbak Titi, Mbak Mariatun, terus suaminya Mbak Mariatun, Pak Mariatun ya. Itu kalau Pak Saiful sering dipanggil Pak Ari. Mas siapa Mbak? Mas? Bustoli, Masya Allah luar biasa. Oke, tepuk tangan dong buat kita semua. Oke, jadi teman-teman, ibarat kata di bisnis kita ada yang namanya support system. Apa sih support system? Mungkin boleh jelas nama dan angel. Tapi kalau misalnya saya bilang Google Map, teman-teman tahu nggak Google Map? Tahu. Iya. Sing nunjukna jalan gitu ya. Nah, begitu juga support system itu ibarat kata adalah Google Map-nya sukses kita di HNI ya. Ibarat kata itu adalah sebuah rumah di mana lantai dasarnya itu ada acara BOS, Business Opportunity Success System ya. Kemudian ada BSC dan ada KHT. Jadi insya Allah teman-teman kalau fondasinya sudah ada, KHT-nya udah ada, maka membangun tiangnya itu nggak akan kesusahan ya. Nah untuk menguatkan kita di bisnisnya, kita ada SBP, Sukses Business Program, adalah bagaimana caranya kita dari manager ke eksekutif director dan akhirnya jadi LED. Dan itu semua harus dibingkai dengan namanya sprint. Itu adalah acara spiritualnya kita ya, di mana HNI itu adalah sebuah bisnis yang syariah. Tidak hanya dari produknya saja, tapi dari bisnisnya pun kita diakui ya oleh MUI adalah MLM syariah. Minimal banget pemahaman dasar kita, sebuah bisnis dikatakan syariah jika ada 3 syarat ini dipenuhi. Pertama, ketika kita gabung tidak ada bonus rekrutmen ya. Jadi daftar 10 ya, waktuku pakai pendaftaran. Pakai pendaftaran kalau stokis belinya 9.500, ongkos ketik 500 perak gitu ya, dan seterusnya. Tapi kalau di bisnis lain, kalau aku ngajakin misalnya Mbak Hani, saya dapat 100.000 atau lebih masuk kantong. Itu namanya bonus rekrutmen. Kalau dapat kanan kiri, lebih gede lagi gitu ya. Itu adalah yang bukan syariah. Kita adalah syariah pertama, tidak ada bonus rekrutmen. Kemudian yang kedua, produk yang dijual belikan itu halal ya. Oke, terus yang ketiga, tidak ada paksaan ya. Misalnya Mbak Umi Mulyasaro udah bikin kartu HNI, pernah dipaksa nggak suruh beli? Nah, tapi kewajiban kita adalah mengingatkan gimana pasta giginya masih apa enggak, odolnya masih apa enggak, dan seterusnya. Oke, next. Nah, kita nanti ketika belajar tentang ilmu kedokteran Islam, ada 12 materi yang akan kita pelajari. Materi yang pertama itu adalah tentang kedokteran Islam itu sendiri, di mana ilmu kedokteran Islam itu adalah sebuah mutiara Islam yang terpendam, sesuatu yang bagus banget tapi jarang diketahui. Bahkan di pusat-pusat kajian ilmu sekalipun, kitab Atibun Nabawi jarang disinggung ya. Nah, misalnya kita ngomongin kedokteran Islam, termasuk saya itu dulu ketika melihat madu, zaitun, habatus sauda juga nggak percaya ya kan, apa iya gitu kan gitu.
Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu, memang HNI memilih saya, memilih Bu Bidan Evi, dan memilih teman-teman semua untuk menjadi para pejuang syiarnya, ya. Karena sejatinya kita jangan pernah jemu untuk menuntut ilmu, ya. Karena kalau kita bersungguh-sungguh menuntut ilmu, dia yang akan merubah nasibmu, gitu istilahnya gitu. Saya sebagai bidan bodoh, Bu. Kalau ada pelatihan apa aja kepengennya melu. Nah itu udah dari dulu, ya. Dulu baru pindahan rumah ini kurang lebih tahun 2012. Pas itu rame-ramenya Facebook, ya. Saya bikin Facebook. Di Facebook saya melihat ada pelatihan jari puntur, ya. Pelatihan jari puntur berarti pijat jari-jari. Nah, itu pelaksanaannya di Bandung. Bayarnya 2.500.000 hanya 2 hari 1 malam, ya. 2.500.000 pelaksanaan di hotel. Otomatis nginep di hotel di luar biaya pelatihan itu. Tapi saya berangkat. Hitung-hitung Menkon pernah numpak sepur. Yang belum pernah naik kereta di sini siapa, ada nggak? Ada nggak? Dulu saya juga belum pernah naik kereta. Jadi kita posisi ke sana. Padahal baru pindahan rumah, sofa juga nggak punya. Tapi pengen belajar tentang kedokteran pengen belajar tentang ilmu jari puntur. Di dalam ilmu jari puntur itu, saya diajari bahwa di dalam jari-jari kita itu terdapat titik-titik yang namanya titik meridian. Di mana jempol ini ada titik meridian yang menuju usus besar. Di sini menuju usus kecil. Ini menuju selaput jantung, menuju jantung, dan ini rahim dan tulang belakang. Kalau misalnya kita mijet jari-jari kita dan ada yang sakit, berarti ada gangguan di titik meridian tersebut, ya. Harus rajin dipijat, gitu kan. Atau yang punya penyakit darah tinggi nih, yang dipijat apa? Titik meridian ke selaput jantung, harus dipijat, gitu kan. Kalau punya penyakit sembelit, berarti titik meridian yang dipijat mana, gitu kan. Jadi tahu. Itu seperti itu. Bayarnya mahal apa murah, Bu? Mahal. Nah, semakin saya belajar ke sana, saya pulang juga nggak jadi tabib, ya. Yang ngajarin itu Mr. Ferry Wong, mu'alaf, ya, orang Chinese tapi udah jadi mu'alaf. Semakin saya belajar, bukannya saya semakin pintar. Ketemu dengan komunitas orang-orang yang suka belajar. Sehingga beberapa bulan setelah pelatihan itu, ada teman saya ngajakin, Mbak Ari, besok di Jogja ada pelatihan tentang persalinan Maryam. Ikut yuk, gitu kan. Bayarnya berapa, Mbak? Ini murah, hanya 750, 3 hari 2 malam. Nanti kalau kita yang ikut 3 orang dapat diskon lagi, gitu kan. Ya udah, nyari diskon tuh Mbak Fitri kan berarti lagi pengen nyari diskon kan. Ngajak saya ngajak Bu Evi, jadi cuma 650, lebih murah. Nah, di dalam persalinan Maryam itu, kita para bidan diingetin tuh sama rekan sejawat kita namanya Umi Mugirahayu, bidan juga. Diceritakan bahwa ayo dong Bu Bidan, kalau misalnya ada pasien datang, jangan cuma dikasih obat aja, tapi dekatkan mereka dengan sunnah. Kenapa? Karena yang namanya ibu hamil, melahirkan dan menyusui itu sedang jihad fisabilillah. Nah, otomatis langsung melawan nih. Saya kan pesantrennya pesantren kilat. Jihad fisabilillah, kan orang lagi perang, ya kan? Jihad fisabilillahnya apa dong? Apa coba? Ada yang bisa jawab? Pertama, melahirkan. Jadi jihad fisabilillah mereka itu adalah sedang mencetak generasi soleh-solehah, termasuk melahirkan. Oh gitu. Terus kenapa harus kurma? Yuk buka surat Maryam. Dulu ketika misalnya Siti Maryam mau melahirkan Isa, bersandar di sebatang kurma, digoyangkan, ada kurma yang matang, dimakan. Alhamdulillah persalinannya gangsar. Dibawa laboratorium, ternyata kurma itu tinggi kalium, kalsium, dan sebagainya. Oh gitu ya. Pengalaman kita ya Bu Evi ya. Di kuliah dulu gak diajarin gitu. Terus kenapa harus zaitun? Buka Al-Qur'annya. Watini wa zaitun.
Kenapa harus madu? Buka surat An-Nahl, ada enggak? Oh iya, baru sedikit-sedikit tuh nyambung. Nah, kemudian di Umi Mugirahayu itu ada bidan muda namanya Mbak Asfi, pakai nikah juga ya. Beliau itu pintar bekam. Nah, terus saya penasaran, kan semakin belajar semakin bodoh, Bu. Tinggal makin belajar ilmu bekam gitu kan. Mbak Asfi, kok pintar bekam sih? Belajarnya di mana gitu kan? Terus Mbak Asfi cerita, Mbak Ari Cilacap kan, di Purwokerto suka ada pelatihannya, penyelenggaranya Pak Nasruddin. Add aja Facebooknya. Terus benar, saya nge-add Facebooknya Pak Nasruddin, dan gak berapa lama ternyata Pak Nasruddin mengadakan pelatihan tentang Tibbun Nabawi kedokteran Islam. Saya ikut, terus ingat Bu Evi mau ikut pelatihan dan di Purwokerto gitu kan, bayarnya lebih murah karena 750 itu udah 12 kali pertemuan. Murah karena awalnya 2,5, 650, 750, 12 kali pertemuan gitu kan. Nah di situ untuk registrasi saya dimintai KTP sama Pak Nasruddin. Ternyata juga dibikinin kartu HNI. Jadi saya bukan korban prospek. Ya, begitu juga teman-teman. Ketika sudah meluruskan niatnya di sini adalah pengen belajar kedokteran Islam, insya Allah banyak perubahan nanti yang akan didapatkan. Itu seperti itu ya. Nah, oke, nanti di materi bab pertama itu di KHT kita akan membahas tentang kedokteran Islam, di mana materi ini itu akan benar-benar menyadarkan kita, mengembalikan lagi keimanan kita bahwa sejatinya ketika kita sakit itu ada Allah Sang Maha Penyembuh. Seringkali bahkan saya sekalipun sebelum belajar ilmu ini suka lupa. Nek meriang yang goletine obat, bukan istighfar dulu, bukan alhamdulillah dulu, ya. Itu seperti itu. Dan Allah sudah berjanji bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya, dan tidak ada obat dalam obat yang haram. Catat ini di materi bab 1 itu kurang lebih isinya itu seperti itu nanti. Nah, kenapa seperti itu? Kita harus pakai kedokteran Islam, di mana sumbernya itu adalah dari Al-Quran dan hadis, ya. Bahwa Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Wahyu berarti derajat kepastiannya lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan metode pengobatan yang lain? Tinggi. Sekarang kan mau ngajar lebih tinggi, ya kan? Tadinya mau minum androgapis, orang percaya minum madu, apa madu vitamin. Padahal di An-Nahl dari perut lebah keluar cairan berbagai warna, di situ adalah obat. Jadi yang bilang obat apa, Bu Evi atau Al-Quran? Al-Quran. Yang nggak percaya istighfar dong. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi ini udah basic banget, nanti di bab ini kurang lebih ada bahasanya seperti itu. Kemudian maka dari itu kita udah tahu tidak ada obat dalam obat yang haram. Mulane sih aku darah tinggi kok minum obat saben dina, barang wis 2 tahun dicek dadi gulane sing dhuwur. Ya kan? Jadi pola-pola berpikir yang seperti itu yang harusnya kita benerin. Ya, maka kita harus hijrah menggunakan sesuatu yang baik, yang halal. Apa aja nanti pembahasannya besok, ya. Nah, jadi kita harus hijrah ya. Bahwa bisa aja semua yang di sini bisa mendengarkan tentang Tibbun Nabawi, kedokteran Islam. Tapi tidak semua yang ada di sini mendapatkan hidayah untuk mau menggunakan apa yang dikatakan oleh Al-Quran dan hadis. Itu seperti itu. Karena apa? Karena sejatinya kita manusia diberikan yang namanya kekuatan fitrah, kekuatan yang Allah berikan dari kita lahir, yang disebut bahasa medisnya itu adalah imunitas atau daya tahan tubuh. Itu udah fitrahnya kita. Nek beriak yang mari asal, ya, daya
dalam kedokteran Islam itu faktor-faktor yang menyebabkan imunitas turun itu apa aja sih? Jadi kalau kita belajar tentang kedokteran Islam, penyebab sakit itu bukan bakteri, bukan virus. Ada salah satunya stres, ya. Dan itu sudah terbukti sakit orang zaman now yang pertama diserang adalah mentalnya. Lebih bersih diobati orang lain. Oh, jangan-jangan. Udah selesai, ya. Ini akan kita bahas di dalam kedokteran Islam. Penasaran nggak? Faktor apa saja yang bisa mempengaruhi imunitas? Penasaran? Ya, besok materinya. Oke, next. Nah, ini baru diktat pertama. Kemudian diktat kedua, kita akan membahas tentang detoksifikasi. Apa tuh, Bu? Pengeluaran racun. Betul, cerdas banget. Detoksifikasi itu adalah pengeluaran racun. Karena sejatinya Anda tidak akan menemukan penawar, ya, dalam bentuk obat sekiranya itu kita tidak melakukan detox, ya. Jadi nek pria ini main obat orang bakal mari-mari karena ternyata obat dalam tanda kutip bahan kimia itu justru mempengaruhi imunitas kita semakin Turun. Jadi yang harus dilakukan adalah detox seperti itu. Nah, di sini di bab 2 ini kita juga akan membahas tentang penyakit degeneratif, ya, di mana penyakit degeneratif itu bukan penyakit menular, tapi tambah kesini penderitanya tambah banyak. Contohnya apa? Gula, Kolesterol. asam urat, terus kolesterol, ya. Tadi buktinya ada pasien datang ke sini mau suntik KB, usianya masih 33 tahun. Tensinya berapa? 150 per 100. Astagfirullah. Ya kan? Kebiasaannya apa? Ya ini udah gak bener di bab ini. Kebutuhan sayurnya apa kabar? Masak gampangan, sambal goreng iwak, praktis. Yang pedes ya laku. Sayurnya nanti. Efeknya apa? Sembeli, ambilnya parah. Ambilnya itu udah terjadi dari beberapa tahun yang lalu. Sekarang tinggal hipertensinya. Bu, apa darah tinggi bahaya? Nek ngomong sini orang bahaya. Tapi kalau kita bilang 5 sampai 10 tahun kemudian stroke, jantung, ya, didetoksifikasi. Nanti kita diajari bahwa di dalam ilmu KHT yang namanya penyakit degeneratif itu insya Allah sembuh karena kita akan memfungsikan lagi organ-organ yang rusak. Misalnya paru-paru kita. Saya rasa semua yang hadir di ruangan ini pun nggak ada yang paru-parunya berfungsi 100%. Mungkin hanya 50% atau 75%. Buktinya tadi nyanyi 2 lagu itu berapa orang? Nggak kan? Maka dari itu Rasulullah, ya kan, mencontohkan olahraga itu salah satunya adalah berenang. Tujuannya apa? Memaksa supaya paru-parunya itu mengembang dengan maksimal. Nah, kalau misalnya kita kena penyakit TBC di ronsen, paru-parunya kritis nggak? Kritis. Kalau di herbal gimana caranya paru-paru itu kumpul lagi, mulanya minum gamma sebagai regenerasi sel, minum EGM sebagai protein tinggi nyembuhin radang. Nah, kalau misalnya di pengobatan alopati, ya, itu kan dikasih obat biar nggak sesek. Punya penyakit gula dikasih obat biar insulinnya normal, tapi tidak memberikan organnya itu suruh bekerja maksimal. Nah, nanti kita di bab ini akan membahas kalau penyakit kita masih kronis, masih akut, itu tahap detoxnya berapa lama. Tapi kalau misalnya udah benar-benar terjadi penyakit seperti kanker, stroke, detoxnya itu berapa lama. Jadi berat ringannya penyakit itu akan ketahuan dari detoxnya itu akan ketahuan dari berat ringannya penyakit. Menarik nggak? Menarik. Mulanya kayak Bu Alfia, ini cerdas banget. Penyakit vitiligo itu autoimun loh, ya. Jadi kita memiliki imunitas sebetulnya menjaga daya tahan tubuh, tapi autoimun imunitasnya itu malah menyerang. Ngeri nggak?
meri. Astagfirullahaladzim, ya alhamdulillah ketemu sama madu, spirulina dan lain sebagainya sebagai antivirus dan benar-benar berkahnya sangat luar biasa di sini. Dan di dalam berdetoksifikasi itu kita juga mengenal ada istilah tahapan herbal bekerja. Ada 4R. Apa aja Mbak Titi? Mana Mbak Titi? Rilis. Terus apa lagi? Relax. Refungsi dan regenerasi. Regenerasi. Itu baru regenerasi dulu baru Prevention. refungsi. Ada tahapannya, ya. Lah, agar dapat orang belajar ilmu kiye, mbok setelah pemberian, mbok wis minum gabut sebotol orang mari. Lah dia orang oleh ilmu nih. Iya ya, bisa kepriwe ya. Udah dong, besok nggak cerita lagi ya. Kalau kita belajar ilmunya, ya harus dilanjut lagi. Orang proses sakit itu kan lama, giliran mau sehat sulapan. Itu seperti itu. Ini ada di dalam bab detoksifikasi. Nah di dalam bab ini kita juga akan belajar tentang DOC, Direct of Cure, bahwa herbal itu alami. Tapi di dalam herbal itu memang ada bahan-bahan kimia obat, ya. Jadi kalau misalnya kayak tadi Bu Evi cerita Habatus Sauda itu adalah the king of antibiotik, rajanya antibiotik. Itu dibawa ke laboratorium, itu dicek, oh ternyata mengandung ini. Ininya itu di obat kimia di fotokopi, itu yang dibanyakin, ya. Berarti obat herbal itu memang mengandung senyawa kimia, si nabani itu, gitu kan. Kita ada namanya direct of cure, di mana ketika minum herbal ini ada efek yang muncul, ya kan? Kalau biasa kita bilang, oh gue lagi detox gitu loh. Saat ngomong-ngomong aja, padahal belum belajar ilmunya, gitu kan? Dia lagi detox, tapi kalau ngomong juga ngaruh grogi, gitu kan? Juga sama teman-teman yang udah ikut KHT, oh gue lagi detox, orang apa? Herbalnya diteruskan, hanya Dosisnya diturunkan. Perbanyak minum air putih, perbanyak ini, ditambah ini, lebih tenang. Ya, jadi ini ibarat kata tuh, tadi Bu Evi cerita, HMI itu memiliki dua sayap, sayap kesehatan dan sayap ekonomi. Bagus samping banget, tapi kedua sayap ini gak bakal terbang kalau gak ada bahan bakarnya. Bahan bakarnya apa? Ilmu. Oke? Jadi tak pikir-pikir wah itu murah keterlaluan banget ya. Aduh. Ya, murah banget semuanya dibandingkan yang di sana yang kita mau langsing aja bayar 1 juta lebih cuma dapat produknya aja. Kita bayar 750 diajari detoksifikasi. Nah, ini Mbak Titin mana Mbak Titin lagi keluar ya? Oke, nanti kita minta testimoni Mbak Titin. Mbak Titin ini salah satu peserta KHT yang akhirnya menjalankan ilmu ini. Dan alhamdulillah dengan sendirinya berat badannya turun. Jadi kalau tanya herbal ini ada yang bikin langsing nggak? Banyak banget ya. Itu seperti itu. Nanti yang akan didetok apa aja? Yang kita detok itu adalah 5 organ-organ vital kita. Tambah penasaran nggak ibu-ibu? Iya. Oke lanjut. Oke. Lanjut. Nah ini masuk ke tingkat ketiga, kita akan belajar tentang Herbalogi. Herbal, apa itu herbal? Herbal itu adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Baik itu dari tumbuh-tumbuhan, ya berarti tumbuh-tumbuhan itu sebelum gede. Kang oyote, batangnya, godongnya, kembangnya, buahnya, bijinya, itu semua ya. Dari hewan dan mineral. Mineral itu ya dari mineral, misalnya minuman gitu kan, air mineral gitu kan. Nah ini kita suruh kembali lagi ke dalam Al-Quran. Coba yang pegang HP silahkan klik ya surat Abasa ayat 24 sampai 32. Apa Bu Dewi aktif nggak? Mbak Novi udah? Abasa ayat 24 sampai 32. Oke Mbak Titin, sini Mbak Titin. Mbak Titin tadi aku cerita ke teman-teman. Kita kan belajar tentang detoksifikasi.
dan tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa dini wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan rahmatnya kita dapat berkumpul di Aula PJ 1 ini dalam acara Prakahate yang kedua. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau nanti di hari kiamat. Amin. Terima kasih untuk para ibu leader, pada ibu mentor, kepada kawan-kawan semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu di sini dalam keadaan sehat walafiat ya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Titin. Alhamdulillah saya sudah mengikuti KHT dan sudah melaksanakan ujian dan insya Allah dalam waktu dekat akan wisuda. Amin. Weh. Tuh kan. Alhamdulillah. Kesan saya ikut KHT itu banyak sekali karena waktu pertama saya ikut KHT juga kondisi badan agak kurang sehat, kurang fit. Jadi tapi saya niatkan ikut. Alhamdulillah semakin berjalannya waktu saya bertambah sehat. Dan memang sebenarnya saya itu kan sudah di HMI, sudah pernah herbanya itu sudah lama. Tapi ya itu kalau misalnya ada mitra konsumen atau tetangga yang minta resep gitu atau ada keluhan apa gitu ya, kita mau meresepkan itu kita ribut gitu loh, japri mitra, japri kawan, ini resepnya apa gitu ya. Tapi setelah ikut KHT itu nggak seperti itu lagi, jadi kita bisa meresepkan karena kita juga jadi yakin di HMI itu herbanya nggak mungkin ada salah obat, nggak mungkin ada overdosis seperti itu. Dan untuk saya pribadi, memang awalnya sebelum ikut KHT itu saya kan agak semok gitu ya. Jadi saya riwah ingin sekali menurunkan berat badan sampai senam, sekarang senam, besok senam, pagi-pagi bangun tidur udah jogging, nanti siang panas-panas jogging lagi, mau tidur senam lagi di rumah, masya Allah. Apa sepedaan seperti itu. Bukannya berat badan yang turun, malah saya jadi sakit. Saya sakit lumayan lama. Terus setelah itu pas saya sembuh itu, ini pas ada kelas KHT mau mulai. Kemudian ya itu pas pertama masuk KHT kan ada pemahaman bahwa kita itu kalau ingin sehat itu nggak harus dari luar tok gitu loh, nggak dari fisik tok, tapi harus spiritual, mental itu harus bersinergi seperti itu. Dan dari satu materi ke materi lain saling menyambung, masuk ke dalam pikiran dan hati saya. Oh iya, ternyata seperti ini. Dan saya praktekkan dalam kehidupan saya sehari-hari untuk diri saya sendiri. Jadi pola hidup saya ganti dari pola makan, pola istirahat, spiritual, herba sunnah itu saya sinergikan. Misalnya gitu ya. Misalnya kalau dari awal dulu gitu ya, kalau bangun pagi ya biasa aja. Kalau sekarang rasanya itu bersyukur sekali, alhamdulillah ya Allah, bangun dalam keadaan sehat, tidak ada satu apapun. Jadi nikmat bersyukurnya itu lebih ada. Terus bangun tidur, tanya itu lebih jelas loh. Oh iya, bangun tidur berarti minum air putih dulu 2 gelas, setelah itu sholat subuh. Oh ya, setelah itu minum herba sunnah. Jadi lebih terus dalam di materinya itu kan ada ya untuk kesehatan ginjal, untuk kesehatan paru-paru itu diwajibkan untuk berolahraga. Jadi olahraga yang mudah untuk saya itu kan jalan kaki. Jadi saya setiap harinya itu jalan kaki 20 menit. Kalau nggak pagi ya sore gitu, sekobere gitu ya. Memang itu
dan sayur gitu, jus dan sayur dicampur 5 macam gitu, 3 buah jenis buah dan 2 macam sayur. Terus nanti jam 10-11 saya baru makan berat, tapi kan tadi udah kenyang ya. Terus jadi kan nggak ngantuk, kalau pagi-pagi sarapan yang berat-berat jadinya ngantuk malah. Terus makan, jadinya kan makanya jadi nanti makan siangnya jadi mundur lagi gitu ya. Terus waktu jam 12 sampai jam 8 malam itu memang disarankan untuk makan yang berat karena memang tubuh kita sedang memerlukan energi yang banyak gitu. Setelah jam 8 malam itu saya nggak konsumsi makanan berat lagi. Jadi misalnya kalau apapun saya cukup makan buah atau herbal yang lainnya. Seperti itu saya jalankan beberapa minggu, bulan, terlihat hasilnya. Jadi saya tujuannya dari tadinya sih tadinya udah laus lah seangannya baik, kalau saya minum nurunnya berat badan gitu ya. Tapi alhamdulillah di hari ini dengan Herbal ini yang tujuannya pengen sehat dapat bonus turun berat badan gitu. Jadi nurunin berat badannya itu happy. Gitu. Terus kalau untuk keluarga itu banyak sekali karena kita di sini jadi dokter untuk keluarga kita sendiri, khususnya untuk lingkungan kita pada umumnya. Untuk suami saya, anak saya, jadi sekarang kalau ada keluhan apa gitu ya, saya nggak tahu gini. Kalau untuk anak saya sih nggak kasih obat atau herbal yang dia nggak suka, jadi saya suruh milih. Mah aku pusing, mah aku badannya panas ini. Kamu mau minum obat apa nih? Kopi lah. Yakin mantap kopi bisa kamu sembuh dengan kopi gitu ya. Jadi saya nggak harus kamu minum andro, ngapain dipaksa? Enggak, saya nggak paksa. Jadi saya kasih apa yang dia mau. Suami juga gitu. Mau minumnya herbal apa? Gitu. Iya. Terus kalau untuk meyakinkan kawan saudara, nanti dia melihat sendiri sampai, loh kamu